Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Baik sahabat MK, kita akan lanjutkan. Ada dua atensi barangkali ya untuk kesempatan kali ini Pak Wasmin Bu Lilis, karena tampaknya kita akan bersambung nih. Ini masih panjang 10 poin ya. Mohon izin kita kunyah sedikit demi sedikit ya. Istilahnya bite size sahabat MK, agar bisa kita endapkan dan mudah-mudahan bisa kita implementasikan sedikit demi sedikit, dilatihkan. Yang pertama ada dari Bunda Azahra di Puncak, Pak Wasmin Bu Lilis. Apabila sedang di kajian atau halakoh, ada anak yang biasa jajan dan orang tuanya mengantar jajan, otomatis anak Bunda Azhara ini akan merengek untuk minta jajan katanya. Sebenarnya tidak setuju dengan itu karena kan sebetulnya sudah diberi uang saku, tapi kalau tidak jajan kasihan, dia lihat temennya jajan-jajan gitu ya. Kira-kira bagaimana solusinya? Itu terjadi juga pada saya, di mana dulu kan kalau ngaji ibu-ibu mah ya suka bawa anak. Betul. Nah, saya sudah antisipasi karena emang kalau anak saya sih tidak begitu banyak jajan gitu ya. Sebenarnya kan dari makanannya biasanya saya bekal dari rumah. Dan bekalnya yang disesuaikan dengan emang di warung juga sebenarnya ada gitu. Kan sebenarnya bukan berarti kita nggak boleh kasih makanan kan? Iya, betul. Tapi yang bahaya di jajan itu jajan, karena ada beberapa anak bekal sama terus jajannya tuh yang di bekalnya juga gitu. Nah, karena dia sudah ada dia bukan makanannya gitu, jajannya kayak ayah saya ya. Ayah saya itu udah terbiasa jajan. Nah sekarang itu misalnya gini, dia jajan kupat tahu, besok saya tuh buatin di rumah gitu, tapi dia masih jajan gitu, goreng ayam. Nah dia juga karena yang dia ini bukan goreng ayamnya tapi jajannya itu, betul. Ya biasanya yang saya lakukan adalah misalnya saya suka bawa anak-anak itu, kalau misalnya, jadi jangan nanti ke poin ada yang kita akan bahas selanjutnya. Kita itu jangan mengharap misalnya gini, anak dibawa diem kerjasama dengan kita, itu justru bukan anak normal kan bergerak gitu. Nah makanya biasanya kalau saya ngaji, saya bawa anak saya, bawa makanan plus bawa mainan. Masya Allah, ya. Bawa mainan gitu. Jadi kalau misalnya saya reuni nih dengan teman-teman gitu ya, anak saya bawa tas gede, di dalamnya ada Lego, ada kertas mewarnai, pensil warna, ada buku cerita, dia bawa. Sehingga ketika yang lain main gadget, anak saya biasanya sibuk dengan aktivitas itu. Nah nanti justru ada edukasi ke yang lain. Ya juga ya, nggak ribet gitu, karena misalnya mama pengen jajan minta uang kan, orang tuanya ribet lah gitu. Nah pas ngeliat itu lebih efektif ya gitu. Nah biasanya sudah mulai ada, kitanya konsisten terus kan polanya begitu, akhirnya mulai ada teman saya, dia juga bekal makanan. Saya bilang enak loh, iya enak bekal makanan. Pertama kalau jajan belum tentu jajanan kan kita nggak tahu ya, harus dampingin lagi ngaji, dampingin jajannya milih-milih, atau itu mah jadi ribet kan gitu. Kalau bisa ngasih uang juga nggak percaya. Justru dengan begitu kita menyiapkan anak, misalnya bunda aku buka ini ya, misalnya permen, ya boleh bunda ini gitu. Jadi anteng dia kasih mainan. Jangan sampai ini orang tua kalau misalnya bawa anak ngaji nggak bawa apa-apa, terus anaknya mengganggu, terus udah duduk, ya nggak bisa. Saya bilang ibu-ibu bisa duduk dengerin ceramah ustazahnya, anak-anak kan perlu main, saya bilang. Nah, makanya biasanya kadang saya dengan teman-teman, yuk ada yang misalnya ada tempat yang ada mainannya gitu ya, misalnya kan di tempat saya ada playground, sehingga anak-anak bisa main di playground gitu, sehingga ibunya tenang, anaknya tenang. Nah kita harus punya prinsip gitu ya tadi. Jadi karena kita punya prinsip, terus kita terus konsisten, lama-lama orang jadi meniru juga, karena efisien gitu, kita sudah bawa mainan, sudah bawa, jadi mereka anteng juga gitu. Kok katanya anaknya bisa anteng gitu, ya anak mah biasa lah namanya, kalau nggak ada mainan, kalau nggak ada makanan pasti dia juga kesana kemari, tapi kalau ada kita siapkan. Nah makanya nanti ibu kalau misalnya boleh juga, karena juga beberapa bisa juga dengan saya, bisa gini, kalau jajan itu belum tentu loh misalnya sehat dan sebagainya gitu, bisa dengan kita ngasih tahu. Tapi yang paling bagus ngasih tahu itu dengan contoh yang dari kitanya konsisten. Kayak misalnya saya dulu ajaran dari DT, sendal itu kan saya hadapkan ke depan ya, kemana-mana.
Nah, dulu saya punya, kalau di biro itu asisten-asisten saya itu kalau lagi ada proyek pengetesan gitu ya, acak-acakan nih. Saya terus begitu, lama-lama nggak enak juga. Lama-lama dia ngikutin juga gitu. Ngikutin apa, rapi gitu. Nah, itu ke arah sana. Contohkan Betul. nanti kalau misal, tapi ada beberapa yang dicontohkan dablek misalnya. Ya bolehlah diajak diskusi. Diskusi yang lebih ke arah logis. Biasanya orang bisa kok nerima kalau ke arah logis. Betul, betul. Baik. Masya Allah ya, ini bisa coba dipraktekkan oleh Bunda Azhara. Satu lagi mungkin ini Ya. singkat saja, masih berkaitan dengan apa ya, lingkaran concern ini. Ada yang menyampaikan, sahabat kita tidak disebutkan namanya. Kalau saya sih lebih senang dengan istilah single parent dibandingkan dengan janda, katanya. Memang sering juga mengalami diskriminasi seputar istilah ini. Nah, mungkin untuk menegaskan, karena boleh jadi ada juga yang sedang menyimak kita yang memang statusnya single parent. Bagaimana nih menghadapi situasi sosial begini nih? Ya, berarti ganti Pak Ya, Wasmin, ganti. single Setuju, parent. setuju. Single parent. Iya. 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 Setuju. Baik. Single parent gitu. Single parent ya. Mungkin ini Ya, istilah jadi yang harus lebih mulai pakai istilah. Dulu kan ibu tiri, nah sekarang udah Ibu ada istilah sambung. ibu sambung. Iya. Ya, Nah, ada janda diganti single parent. kata-kata yang enggak, ya kan gini ya, ibu tiri itu kan kesannya itu ya kebayang ibu tiri itu kan Konotasinya kejam gitu ya. negatif ya. Tapi kalau ibu Hmm. sambung ya nyambung gitu. Iya, Kayak iya. tadi mungkin kan janda ada beberapa juga konotasinya nggak enak ya gitu. Ya Betul, udah betul. ganti dengan single parent. Ya, Boleh. ganti aja bahasanya ya. Lebih simpel. Udah baik ini. Iya, ini terakhir sekali karena memang kita kasih bonus lah sedikit waktu untuk sahabat MQ ya. Ada sahabat Amih di Bandung. Ingin izin bertanya Pak Wasin boleh, sahabat kita dan suami sepakat kalau di rumah itu tidak pakai TV. Kalau nonton paling pakai laptop dengan film-film yang sudah dipilih dan juga di-download oleh kami. Ya. Tapi tantangan selanjutnya, anak-anak jadi ngintip nonton TV tetangga. Nah, sahabat Aming ini masih kuat melihat mereka begitu hanya sesekali lah. Jadi sesekali diingatkan tujuan dari keputusan keluarganya. Tapi kadang-kadang was-was juga nih dengan tontonan yang memang tidak bisa dikontrol dan khawatirnya ada kepenasaran mereka terhadap TV. Jadi hal-hal negatif di masa depan mereka. Bagaimana mungkin sarannya? Ya, Ya, laptop yang juga ada jelas, TV-nya. yang jelas tetangga nggak bisa kita kontrol. Iya, itu dia. Masa tetangga mau matiin TV-nya tuh, anak saya Bisa. jadi nonton Nggak ke sana bisa. nggak bisa. Iya, iya. Berarti kalau tetangga nggak bisa, pagar tetangga nggak bisa kita kunci, kita bisa kunci pagar kita. Kalau nggak ada pagarnya, anak kita beri konsekuensi. Nah, di rumah nggak ada TV itu bukan berarti kamu boleh nonton di TV tetangga. Iya, Itu iya. bukan masalah bapak nggak bisa beli TV, bisa. Mhm. Tapi supaya konten-konten yang kamu tonton itu terpilih. Kalau kamu melakukan itu lagi, maka bukan hanya kamu nggak boleh nonton TV di tetangga, tapi kamu bisa jadi nggak dapet yang biasanya gadget di rumah berapa ini, kamu nggak dapet. Nah, itu namanya fokus pada lingkaran kontrol, tidak fokus pada tetangga. Apalagi sampai pindah rumah. Allah. Ada klien saya yang pengen pindah rumah gara-gara lingkungannya seperti itu. Wah, capek juga itu. Iya, iya, iya. Masya Allah. Terus mungkin harus kita cari biar anak misalnya teralihkan, nggak bisa juga loh dengan tidak menonton, dengan kegiatan yang lebih seru. Untuk kegiatan seru itu nggak harus nonton, misalnya di rumah fasilitasi permainan motorik misalnya apa, sehingga anak itu ada, yang penting sebenarnya ada kegiatan, jadi ada pengganti gitu. Iya. Kita harus fair juga, anak-anak kita misalnya nggak boleh nonton tapi anak-anak tidak difasilitasi yang lainnya. Yes, Betul, yes. Itu. Harus lebih menyenangkan dari TV fasilitas. Nah, Iya, itu. betul. Jadi tantangan juga ya, bagaimana menghadirkan kegiatan yang menyenangkan di rumah. Baik, terima kasih banyak sahabat Ami, lalu juga Bunda Azhara dan sahabat MQ yang sudah menitipkan pertanyaan. Kita sudah over beberapa menit, tapi di akhir mungkin sebagai jembatan ke pertemuan selanjutnya, apa yang perlu disampaikan sekaligus info barangkali dari Pak Wasin Bu Lilis tentang event-event terdekat? Ya, untuk akhir bulan ini kita ada Neuro-Linguistic Programming ya. Iya. Workshop Neuro-Linguistic Programming untuk Anda para pemimpin, baik pemimpin rumah tangga, pemimpin perusahaan, termasuk Anda yang sedang merintis karir sekarang. Silahkan ke 0811 225 002. Neuro-Linguistic Programming, NLP. Biasa disingkat NLP, bukan PLN ya. NLP. Iya, iya. Suka kebalik PLN. Iya, iya.
Kalau nasib berawal dari kebiasaan, kalau kebiasaan dari tindakan yang berulang-ulang, dan tindakan berasal dari mindset, maka kita mengubah nasib kita dari mengubah mindset kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nasib suatu kaum berubah jika kaum itu mengubahnya. Dan Allah sebagaimana prasangka hambanya. Mari kita ubah asumsi-asumsi kita, ubah mindset kita demi masa depan yang lebih baik. Baik, Terima insya kasih Kang Allah. Zeki. Perjalanan kita masih panjang, mudah-mudahan pekan yang akan datang bisa bertemu kembali Pak Wasmil Bu Lilis ya. Terima kasih sekali lagi dan selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat MK. Satu poin mindset saja tapi cukup menarik untuk kita bincangkan karena mungkin relate sekali ya dengan kondisi kita sebagai orang tua dengan berbagai tantangannya. Insya Allah perjalanan ini akan kita lanjutkan di pekan-pekan yang akan datang. Jadi tetap simak kami di MKFM setiap hari Selasa bincang psikologi keluarga bersama dengan Pak Wasmin Al Rishad dan Ibu Lilis Komariah.